Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi nak. Perkenalkan, saya Alda. Saya mahasiswi dari Universitas Palembang. Di sini saya mau melakukan pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu. Kira-kira Ibu bersedia atau tidak? Bersedia Neng. Baiklah, kalau Ibu bersedia, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, tidak, Bu? Langsung aja Neng. Baik. Kalau begitu, kita boleh tahu nama Ibu siapa? Nama Ibu Udia Luciawati. Biasa dipanggilnya apa, Bu? Bu Yeni Neng. Oh, Bu Yeni. Saya Iya. panggil dengan Bu Yeni ya. Iya boleh. Nah, baik, kita mulai ya, Bu. Yang pertama, hari ini tanggal berapa sih, Bu? Hari ini hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Oke. Ini tempatnya namanya apa? Ini tempatnya namanya Komplek Makmur Jaya Neng. Oke. Alamat Ibu di mana, Bu? Alamat Ibu di Sepang Monten. Di Sukamulya. Umur Ibu sekarang berapa? 54 tahun. 54 tahun. Ibu lahir kapan? Saya lahir hari Senin Neng. Tanggalnya bisa disebutin atau tahunnya? Tanggalnya tanggal 14 November 1966. Baik. Presiden Indonesia pada saat ini siapa sih, Bu? Presidennya Joko Widodo Neng. Sebelum Bapak Presiden Joko Widodo siapa? Singkat aja Neng ya. Iya, boleh. SBY Neng. Ya, SBY boleh. iya. Oke, baik ya, Bu. Nama ibu dari ibu siapa? Hajah Tati Ratnaningsih. Nah, sekarang bagian perhitung-hitungan ya, Bu ya. Saya kasih pertanyaan, 20 dikurangin 3 berapa, Bu? 17 Neng. Bagus ya, Bu. Kalau 17 dikurangin 3? 14 Neng. Nah, satu lagi, Bu. 14 dikurangin 3? 11 Neng. Oke, baik. Nah, selanjutnya tentang keseharian Ibu ya. Kalau biasanya Ibu sehari-hari makan berapa kali? 3 kali Neng. Porsinya banyak atau sedikit? Karena sudah faktor usia Neng, makan itu kalau lapar banyak, tapi kalau udah banyak kegiatan porsinya ya cukup untuk kesehatan aja lah begitu. Terus kalau misalkan makan itu biasanya sendiri atau dibantuin orang lain? Kalau makan alhamdulillah untuk saat ini, mudah-mudahan seterusnya ya Neng ya, Amin. makannya tidak dibantu, dilakukan oleh sendiri. Baik. Terus biasanya kalau misalkan sehari-hari mengkonsumsi makanan apa saja? Kalau untuk usia seperti ibu itu, makanan itu yang harus sehat ya Neng ya. Kalau telur, untuk telur ya Neng ya, merahnya harus dibuang. Terus makan daging-daging merah itu harus sudah dihindari. Sayur-sayuran yang warna hijau juga harus dihindari lah. Tapi memang tidak terlalu pantang. Sewaktu-waktu kita harus bisa memakannya, jangan sampai pantang sekali karena tidak boleh. Jadi biasanya kalau sehari itu paling makan telur kayak gitu ya. Terus ikan laut yang apa sih, daging putih gitu ya. Iya begitu. Oke, terus minumnya Kalau dalam sehari? untuk minum itu Neng, kalau pagi itu bisa mencapai setengah liter ya Neng ya. Kalau pagi-pagi ya, itu untuk seterusnya habis lah 3 liter setengah mah habis. Banyak Jadi ya, dalam Bu ya? satu hari, pokoknya dalam satu hari kegiatan lah gitu. Iya. Jenis minuman yang dikonsumsi biasanya apa aja? Kalau jenis yang diminum itu paling juga kalau habis makan itu minum jeruk nipis dengan bawang putih tunggal gitu Neng. Iya itu aja. Terus kalau susu waktu-waktu ya, karena untuk menunjang tulang itu minumnya gitu. Kalau air mineralnya? Air mineralnya mah yang tadi sudah disebutkan itu, pokoknya dalam satu hari itu harus mencapai 3 liter setengah. Oke. Terus, nah kalau bangun tidur nih, biasanya dari berpindah tempat nih, dari kasur ke kursi itu Ibu masih dilakukan sendiri atau dibantu sama anaknya gitu atau gimana? Alhamdulillah Neng, sampai seterusnya ya, jangan nyusahin gitu. Amin. Masih bisa melaksanakan sendiri gitu. Nah, terus kalau misalkan cuci muka, isi rambut, sama sikat gigi itu biasanya Ibu sendiri atau dibantuin? Dilakukan sendiri lah, alhamdulillah setiap harinya. Insya Allah gitu harus mandiri Neneng
ya, walaupun usia udah seperti ini jangan sampai merepotkan ya. Ya semoga doa-doa itu dijabah ya sama Allah. Amin. Terus biasanya kalau misalkan ibu menggosok gigi sehari berapa kali? 3 kali Neng, pagi setelah makan, sore mau tidur. Mencuci pakaiannya, ibu masih sendiri atau ada yang ngebantuin mencuci di rumah? Alhamdulillah untuk saat ini masih mampu melakukan sendiri. Baik. Mandinya nih bu sehari berapa kali? Ya untuk kesehatan aja Neng, pagi sama sore udah itu aja. Masih bisa sendiri? Masih. Jalan nih bu, kalau jalan-jalan biasanya jalan di permukaan datar, jalan biasa kayak gini nih, jalan sendiri atau misalkan ada yang ngebantu atau pakai alat bantu apa? Kalau untuk jalan saat ini kita namanya udah faktor usia Neng ya, harus hati-hati ya, menghindari jatuh ya, masih bisa dilakukan oleh sendiri. Naik turun tangga gimana? Kalau naik turun tangga juga insya Allah masih mampu, masih dilakukan sendiri. Terus saat ibu pakai baju setelah mandi gimana? Masih dilakukan oleh sendiri. Masih sendiri. Nah ketika BAB nih bu, ibu ke kamar mandinya sendiri atau ibu udah pakai pampers kan sekarang atau gimana? BAB alhamdulillah tidak ini ya, masih dilakukan oleh sendiri, masih normal ya, masih normal lah untuk pagi gitu, masih bisa dilakukan oleh sendiri. Nah konsistensinya itu biasanya bentuk BAB-nya itu padat atau cair atau Padat ya normal lah. Kalau memang kita makan makanannya jorok, makan pedes-pedes ya pastilah perut itu ada rasa sakit sedikit. Nah namanya juga udah tua Neng, Neng teh kumaha. Nah kalau misalkan ibu keinginan untuk pipis Masih dilakukan oleh sendiri. itu biasanya pernah gak sih ibu kayak kerasa mau ngompol gitu apa enggak? Yang namanya udah tua Neng, ada aja rasa kesitunya mah. Tapi Masih bisa nahan? masih bisa nahan gitu. Terus warna pipisnya biasanya warnanya gimana bu? Kuning apa sih? Kuning Enggak, jernih kan? kuning jernih. Atau kadang kuning keruh atau ada warna lain? Kalau kitanya kegiatannya banyak, kurang minum pasti kuning keruh gitu. Tapi kalau banyak minum ya bersih lah. Nah terus olahraga, biasanya ibu melakukan olahraga nggak? Kalau olahraga Neng, namanya udah faktor usia mah, yang paling sehat tuh jalan aja. Ya senamnya senam sebisa yang dilakukan oleh kita sendiri aja, tidak langsung jumba apa gimana, enggak. Berarti ibu masih melakukan olahraga secara mandiri ya? Iya. Oke. Nah sekarang bagian pemanfaatan waktu luang. Biasanya kalau ibu ada waktu luang, ibu sukanya ngapain atau melakukan kegiatan apa gitu? Ya Neng, satu jalan-jalan sendiri, refreshing, kadang-kadang sama anak, ya sama mantu dan lain sebagainya gitu, ngasuh cucu gitu kegiatannya ya. Namanya juga udah faktor harus mandiri ya, keliling-keliling sendiri, kadang-kadang juga ditemenin sama anak-anak gitu. Oke, bagus. Baik, ibu sekarang kita udah selesai pengajian yang pertamanya. Hasilnya itu ibu masih bagus ya, masih bisa mandiri. Terus semoga sesuai apa yang diinginkan sama ibu gitu kan, bisa mandiri sampai seterusnya. Amin. Terus udah kayak gitu fungsi ingatan ibu juga masih bagus. Amin. Ya. Nah selanjutnya kita akan melakukan pengkajian rentang gerak sendi. Nanti saya ngasih perintah ke ibu, nanti ibu melakukan apa yang saya perintahkan. Iya Neng. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Enggak Neng lah, langsung aja. Baik, kita atur posisi dulu ya bu ya. Ya. Sekarang kita melakukan pengkajian rentang gerak sendi ibu ya bu ya. Iya. Nah yang pertama itu ibu bisa kepalanya ditekuk ke depan, terus diluruskan kembali Ke bawah, luruskan, ke belakang, diluruskan saja bu. ke bawah, lurus. Ke bawah bawah, lagi, lurus. Nah sekarang tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Oke. Ke kanan, ke kiri. Terus dimiringkan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Oke, masih bagus ya bu. Ke kiri. Oke. Nengok, nengok, nengok. Nah, bagus. Terus sekarang tangannya angkat ke atas, turunkan.
Satu lagi yang kirinya. Turunkan. Nah, sekarang tangan kanan seperti merentangkan tangan sebelumnya. Nah, bagus. Satu lagi. Oke. Terus tangan ibu ditekuk seperti ini, bisa? Bagus. Satu lagi. Oke. Sekarang pergelangan tangannya Bu, diangkat. Dua-duanya juga nggak apa-apa. Terus ditekuk ke bawah, tekuk ke atas, ke samping, sini, buka sini. Oke, diputar. Oke. Sekarang bagian jarinya tekuk, buka, tekuk, buka. Bagus. Sekarang bagian kaki. Kakinya diluruskan dua-duanya Bu. Angkat kaki kanan ke atas. Nah, yang kiri sekarang. Oke. Nah, sekarang angkat kaki kanan. Geser ke sana. Baik, balikin lagi. Satu lagi, kaki kirinya geser. Ya, bagus. Sekarang bagian lututnya sedikit gitu. Iya, bagus. Nah, sekarang bagian pergelangan kakinya Bu, dilurusin. Nah, angkat aja nggak apa-apa kakinya Bu, angkat, dilurusin diangkatnya. Nah, sekarang tekuk ke bawah, tekuk ke atas, lagi. Nah, sekarang tekuk ke kanan dan kiri, kanan dan kiri. Ya, bagus. Diputar. Ya. Sekarang jari kakinya belum. Jari kakinya tekuk, lurusin. Tekuk, lurusin. Oke. Selesai. Nah, yang satunya coba lagi. Ini turunin dulu. Tekuk. Nah, sekarang ininya tekuk ke bawah, tekuk ke atas, tekuk ke bawah, tekuk ke atas. Sekarang tekuk kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, terus diputar pergelangan kakinya. Oke, bagus. Jari kakinya ditekuk, dibuka. Ditekuk pelan-pelan, pelan-pelan. Ditekuk, dibuka, ditekuk, dibuka. Agak kaku ya, Bu ya? Iya, Turunin. bekas patah nih. Oh, iya. Oke, baik Bu. Tadi sudah selesai melakukan pengkajian rentang gerak sendinya. Nah, nanti gerakan-gerakan yang tadi bisa Ibu ulangin dalam keseharian Ibu juga. Sehari sekali, waktu ada luang, kayak gitu ya Bu ya. Neng. Makasih Neng ya ilmunya Neng ya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, sekarang sudah selesai pengkajian Amin. semuanya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Saya pamit, selamat siang. Ya semoga sukses Neng ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.